Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, stambuk G301-20035, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia anorganik yang berjudul reaktivitas ion-ion logam transisi. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mempelajari reaktivitas ion-ion logam transisi. Sebelum kita lanjut ke metode percobaan, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu logam transisi, reaktivitas logam transisi, serta ciri dan sifat unsur logam transisi. Pertama, pengertian logam transisi adalah unsur-unsur yang memiliki elektron valensi pada orbital D, sehingga memiliki beberapa sifat seperti katalit, warna larutan, dan kemagnetan. Senyawa kompleks pada unsur ini lebih mudah diprediksi daripada senyawa kompleks golongan lantanida. Dari kiri ke kanan, senyawa ini mempunyai jumlah elektron valensi, jumlah elektron pada orbital D, muatan inti efektif, jari-jari kation yang berbeda, sehingga memiliki reaktivitas yang berbeda terhadap anion tertentu. Yang kedua, reaktivitas ion-ion logam transisi berhubungan dengan sifat, kekerasan, dan kelunakan dari kation dan anionnya. Reaktivitas suatu senyawa dapat diamati dari adanya perubahan warna maupun terbentuknya endapan. Reaktivitas suatu senyawa, khususnya yang mengandung ion logam transisi, tergantung beberapa faktor, misalnya muatan dan jari-jari ion, serta konfigurasi elektron di orbital D. Yang ketiga, ciri-ciri unsur transisi yaitu 1. Bersifat logam, 2. Bersifat paramagnetik, 3. Mempunyai beberapa tingkat oksidasi, 4. Membentuk berbagai macam ion kompleks, 5. Berdaya katalik. Adapun sifat unsur transisi yaitu jari-jari atom berkurang dari Sc ke Zn. Hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya elektron pada kulit 3D, energi ionisasi cenderung bertambah dari Sc ke Zn. Kemudian metode percobaan. Yang pertama, waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum yaitu pada hari Senin 12 April 2021 pukul 8 WITA sampai selesai. Bertempat di Laboratorium Kimia Analitik, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Yang kedua, alat dan bahan. Bahan yang digunakan yaitu mangan 3 klorida, sulfat, amonium, besi 3 sulfat, besi 3 nitrat, kromium 3 klorida, nikel 2 klorida, zinc 2 klorida, tisu, NaOH 2 molar, NaOH 50%, KCSN 1 molar, natrium karbonat, dan kobal. Adapun alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, botol semprot, dan gelas ukur. Yang ketiga, prosedur kerja. Pertama, ditambahkan larutan MnSO4 sebanyak 2 mili ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit larutan NaOH 2 molar, dan catat perubahan yang terjadi. Lakukan hal yang sama untuk larutan logam lainnya. Pada perlakuan selanjutnya, ulangi percobaan pertama untuk semua larutan logam, namun dengan bereaksi NaOH 50%, KSCN 1 molar, amoniak 1 molar, natrium karbonat 1 molar. Masing-masing larutan ini dimasukkan sebanyak 1 molar, kemudian catat perubahan yang terjadi. Adapun hasil pengamatan yaitu pada perlakuan pertama mereaksikan 8 sampel larutan dengan NaOH 2 molar, yaitu 2 mili MnSO4 ditambahkan NaOH 2 molar menghasilkan warna coklat, 2 mili FAS ditambahkan NaOH 2 molar menghasilkan warna hijau, 2 mili FeNO3 ditambahkan NaOH 2 molar menghasilkan orange dan endapan, 2 mili CrCl3 ditambahkan NaOH 2 molar menghasilkan hijau tua, 2 mili CaCl3 ditambahkan NaOH 2 molar menghasilkan ungu tua dan endapan, 2 mili NiCl2 ditambahkan NaOH 2 molar menghasilkan endapan warna biru, 2 mili CuCl2 ditambahkan NaOH 2 molar menghasilkan endapan, 2 mili ZnSO4 ditambahkan NaOH 2 molar menghasilkan warna putih. Menurut EMSU 2016 bahwa ketika FeNO3, NaOH, dan NiCl direaksikan dengan NaOH, maka akan membentuk endapan. Hasil yang didapatkan sesuai dengan literatur. Poin kedua yaitu mereaksikan 8 sampel larutan dengan NaOH 50%, yaitu 2 mili MnSO4 ditambahkan NaOH 50% menghasilkan warna kuning keruh, 2 mili FAS ditambahkan NaOH 50% menghasilkan warna hijau,
2 mili FeNO3 ditambahkan NaOH 50% menghasilkan merah bata dan endapan. 2 mili CrCl3 ditambahkan NaOH 50% menghasilkan hijau tua. 2 mili CaCl3 ditambahkan NaOH 50% menghasilkan ungu tua dan endapan. 2 mili NiCl2 ditambahkan NaOH 50% menghasilkan warna biru dan endapan. 2 mili CuCl2 ditambahkan NaOH 50% menghasilkan hijau muda dan endapan. 2 mili ZnSO4 ditambahkan NaOH 50% menghasilkan warna putih dan endapan. Menurut Huda 2014 bahwa jika NCl2 direaksikan dengan NaOH 50% maka akan menghasilkan warna hijau dan endapan. Hasil yang didapatkan sesuai dengan literatur. Poin ketiga, mereaksikan 8 sampel larutan dengan KSCN, yaitu 1 mili MnSO4 ditambahkan KSCN menghasilkan warna bening, 1 mili FAS ditambahkan KSCN menghasilkan warna merah, 1 mili FeNO3 ditambahkan KSCN menghasilkan merah tua, 1 mili CrCl3 ditambahkan KSCN menghasilkan biru, 1 mili CaCl3 ditambahkan KSCN menghasilkan merah tua, 1 mili NiCl2 ditambahkan KSCN menghasilkan warna tetap dan endapan, 1 mili CuCl2 ditambahkan KSCN menghasilkan hijau, 1 mili ZnSO4 ditambahkan KSCN menghasilkan warna tetap bening. Menurut Kunur 2012, larutan NiCl2 apabila direaksikan dengan KSCN maka akan larut. Hal ini sesuai dengan percobaan yang kami lakukan. Perlakuan keempat yaitu mereaksikan 8 sampel larutan dengan NH4OH, yaitu 1 mili NiSO4 ditambahkan NH4OH menghasilkan warna coklat, 1 mili FAS ditambahkan NH4OH menghasilkan warna abu-abu, 1 mili FeNO3 ditambahkan NH4OH menghasilkan warna orange, 1 mili CrCl3 ditambahkan NH4OH menghasilkan warna abu-abu, 1 mili CaCl3 ditambahkan NH4OH menghasilkan warna ungu, 1 mili NiCl2 ditambahkan NH4OH menghasilkan warna tetap, 1 mili CuCl2 ditambahkan NaOH menghasilkan warna ungu, 1 mili ZnSO4 ditambahkan NH4OH menghasilkan warna putih. Menurut Kunur 2012, larutan NiCl2 bila direaksikan dengan NH4OH maka akan membentuk senyawa kompleks. Hal ini sesuai dengan hasil yang didapatkan. Perlakuan kelima yaitu mereaksikan 8 sampel larutan dengan Na2CO3, yaitu 1 mili MnSO4 ditambahkan Na2CO3 menghasilkan warna putih, 1 mili FAS ditambahkan Na2CO3 menghasilkan warna abu-abu, 1 mili FeNO3 ditambahkan Na2CO3 menghasilkan warna coklat orange, 1 mili CrCl3 ditambahkan Na2CO3 menghasilkan warna abu-abu, 1 mili CaCl3 ditambahkan Na2CO3 menghasilkan warna ungu dan endapan, 1 mili NiCl2 ditambahkan Na2CO3 menghasilkan warna ungu dan endapan, 1 mili CuCl2 ditambahkan Na2CO3 menghasilkan warna tetap dan endapan, 1 mili ZnSO4 ditambahkan Na2CO3 menghasilkan warna putih. Menurut Huda 2016, larutan NiCl2 bila direaksikan dengan Na2CO3 maka akan membentuk endapan. Hal ini sesuai dengan hasil yang didapatkan. Berdasarkan tujuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Reaktivitas senyawa dapat diamati dari perubahan warna maupun terbentuknya endapan. 2. Reaksi suatu senyawa khusus yang mengandung ion logam transisi tergantung beberapa faktor, misalnya muatan dan jari-jari ion serta konfigurasi elektron D. Adapun saran yaitu diharapkan agar praktikan lebih serius dan teliti dalam melakukan praktikum. Sedikit penjelasan dari saya tentang praktikum kimia anorganik. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.